sama aku owner TKI Tanah Hal. Ini aku lagi di ruang kerja aku, ruang kerja yang alhamdulillah berantakan. Karena apa ya, aku tuh orangnya nggak terlalu rapi-rapi banget, bisa dibilang berantakan sih. Kadang kalau lagi mood ya rapi, kalau lagi nggak mood ya nggak rapi gitu. Karena kan kerjaan aku bukan cuma buat ngerapikan yang ini aja ya gitu, banyak hal-hal yang memang harus aku buat, aku kerjain, aku siapkan karena dia punya deadline waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Apalagi dia aplikasi ya, kalau aplikasi itu dia apa ya, dia harus punya ya tadi batas waktu, jam sekian harus selesai, jam sekian harus diupload, jam sekian harus seperti ini gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang memang harus aku selesaikan. Oke. Aku di sini mau spill, tapi sebelum aku spill, aku mau ingatkan dulu buat semua orang yang lagi dengerin atau lagi nonton video aku ya. Jangan memandang orang itu dari luarnya aja, tapi kenal dulu dalamnya. Bukan dalam yang jangan berpikir aneh ya, tapi kan setiap orang itu pasti punya kekurangan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Yang kita lihat mungkin orangnya baik, bagus, tapi nggak tahu nanti masa lalunya seperti apa gitu. Yang kita lihat mungkin untuk masa ininya seperti ini, yang kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Tapi apapun yang kita lakukan sekarang itu akan penentu buat masa depan kita. Jadi kalian harus berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Kalau dulu aku pernah ingat apa yang diinformasikan sama dosen aku, apa yang dibilangnya ke aku, minimal 1 hari itu kalian harus buat 2 kebaikan. Apapun itu, mau tersenyum ya kan, mau membantu orang, mau bersedekah ya, apapun itu, dua kebaikan, kalau bisa lebih, minimal 2 kebaikan, kalau bisa lebih, kalau nggak bisa ya 2 aja nggak apa-apa gitu kan. Itu nanti pasti ada bantuan dari luar yang memang kita nggak tahu saat kita kesulitan. Ya itu aja buat untuk pengantarnya. Kalau biasanya aku nyanyi, tapi hari aku lagi cempreng suaranya. Oke, aku spill. Ini ada namanya, dia dari kelas Makkah ya, dari kelas Makkah. Anaknya Bunda Nada, namanya Radit. Ya, aku nggak tahu sih nama aslinya apa, cuma aku coba lihat dulu ya. Radit. Oke, Raditya. Oke. Raditya. Namanya Raditya aja sih. Binti Robi Arianto. Bin ya, binti lagi. Raditya bin Robi Arianto. Ini salah satu member DTKI Tanah Hal yang apa ya, anaknya sih slow, tapi dia mungkin terkadang ada moodinya. Moodi itu adalah ketika dia mungkin tidak ada hal yang memang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan langsung moodnya yang dari awal oke dan berubah tidak oke gitu ya. Itulah yang namanya Raditya. Raditya ini anak itu nggak ada yang bodoh ya, tapi memang dia ada anak yang memang agak sedikit lambat menerima informasi baru, ada yang memang dia cepat gitu kan. Raditya ini termasuk dia orangnya slow, mungkin dia dalam menerima pelajaran juga dia memperhatikan, dia serius belajar, tapi dia mungkin nanti di rumah dipikirkannya kembali gitu ya, apa pelajaran itu, dan mungkin akan dapatnya di rumah gitu. Seperti itu menurut pandangan aku ya, buat bundanya Raditya jangan marah, ini menurut pandangannya aku, bundanya ya di sini gitu. Tapi kalau menurut bunda yang lain nanti silakan didengar dari bundanya, Bunda Nada. Oke. Karena kan aku bunda semuanya di sini ya, bukan bunda kelas ini karena aku masuk di semua kelas ya kan. Jadi aku mengenali karakter anak ini masing-masing. Oke, yang kedua, maaf aku belum punya poin gini, jadi yang kayak gini kadang nyambung kadang enggak ya kan. Yang kedua, aku punya Sisil juga dari kelas Mekah
ya, kelas Mekah juga anaknya Bunda Nada. Karena aku di sini ada kelas Mekah, kelas Madinah, mungkin aku nanti buka kelas satu lagi, kelas Yaman ya. Kalau memang insya Allah kan mencukupi kuotanya gitu ya. Itu untuk ini tahun ajaran baru itu beda ya, kelas Yaman nanti kalau ada sih. Ini dengan Sisil, nama aslinya adalah Sisil Mesha binti Faisal Anwar. Oke. Dia ini mungkin insya Allah tahun depan akan masuk SD karena usianya pas mendaftar itu 5 tahun, 6 tahun dia masuk SD. Dia sifatnya ke kakak ya, lebih dia cenderung ke kakak karena memang dia seorang kakak dan punya adik. Kelihatan banget dia mengayomi yang memang di bawahnya gitu. Tapi dia orangnya energik, suara ya kan. Dia jadi paduan suara atau jadi penyanyi. Tapi dia cita-citanya kalau nggak salah jadi dokter sih. Dia orangnya energik dan fisiknya juga energik banget lah ya. Dia bergerak ke sana, bergerak ke sini, dan kata informasi anaknya yang energik itu dan memang dia suka berbicara, itu perkembangan otaknya memang bagus gitu ya. Bukan anak yang slow itu nggak bagus, bukan, tapi kan memang dasar anak itu beda-beda gitu ya kan. Kita nggak bisa langsung ngejudge anak ini seperti ini, anak itu seperti itu, nggak bisa, nanti mama yang marah. Ya, bukan sih. Sisil ini yang seperti aku bilang tadi, dan dia juga termasuk anak yang sangat pintar gitu. Dia bisa untuk saat ini dia mungkin bisa membaca ya kan, baru setengah tahun sekolah dia udah bisa membaca, dan informasinya juga dia belajar bersama orang tuanya di rumah, dan dia juga mengaji di tempat neneknya kalau nggak salah sih ya. Itulah yang namanya Sisil Mesha, namanya kalau dipanggil di sini Sisil ya kan. Cantik anaknya, dan itu tadi sopan juga kalau memang ada kalahnya, tapi kalau memang lagi datang barbarnya gitu ya itu suka ya bergerak dengan suka hatinya gitu. Itu namanya anak-anak, dia memang butuh pergerakan, dia nggak bisa dibatasi, nggak boleh gerak sini, nggak boleh gerak sana, dia memang harus punya kreasi sendiri untuk hidupnya gitu. Itu Sisil ya. Kita lanjut kita buka dulu ini siapa. Oke, ini siapa selanjutnya? Teng ting teng. Ida Nur Hidayah Sinaga binti Abdul Majid. Ya, ini namanya Nur Hidayah Sinaga binti Abdul. Kalau dipanggil sih Ida ya, Ida. Dia juga dari kelas Mekah bersama Bunda Nada, dan dia ini orangnya juga dia bisa dari dua tipe gitu. Terkadang dia bisa jadi adik, terkadang dia bisa juga jadi kakak, dan dia sangat bestinya anak aku ya. Karena anak aku nggak tahu, mungkin dari kecil memang suka mainnya ke rumah ini kan, orangnya depan rumah aku. Jadi memang waktu pas dan mamaknya juga jualan, jadi sering anakku kadang jajan ke situ, jadi sering jumpa dari mulai mungkin dia 4 bulan anak aku kecil, dan sering ketemu Ida ini gitu. Jadi ya bestie, kalau memang datang nanti pelukan kayak orang belum pernah ketemu gitu ya. Dan dia memang juga terkadang mengayomi, bisa jadi kakak, dan anaknya memang mungkin mudah panik dan mudah tersinggungnya kan, mudah merajuk lah, kalau zaman sekarang orang bilangnya merajuk atau merujak, nggak tahu ya. Jadi dia mudah tersinggung dan moodnya langsung ambiar gitu ya kan. Dia belum bisa menahan emosinya. Kalau nanti mungkin ada yang meledek, ada yang mengatakan ini, dia orangnya ambil open dan peduli gitu ya loh. Peduli dengan orang lain, peduli dengan mungkin sikap-sikap orang lain, dan dia jika ada sesuatu dia akan menginformasikan. Itu namanya dia sikapnya memang benar-benar peduli, dan dia juga bisa jadi kakak, bisa jadi adik gitu. Kalau plus minusnya aku nggak bilang ya, kalau bisa sendiri ya. Itu untuk Ida. Kita lanjut ya, aku nggak lama-lama, nanti kalau lama-lama nggak cukup ya kan. Jadi kita lanjut aja. Selanjutnya ini siapa? Kita buka dulu. Susah guys. Oke, siapa ini?
Selanjutnya ini ada Nurwahana. Nurwahana ini sih termasuk dalam dia kober karena kelompok bermain, karena usianya belum cukup untuk TK ya, tapi dia orangnya cepet dia bergaul, cepet kenal dengan teman-temannya. Dia juga termasuk anak baru ya di sini, karena masuk di Kobe dia anak baru, dan juga dia bisa jadi kakak, bisa jadi adik ya kan, dia dua peran gitu. Nanti kalau dia pas berteman dengan yang lebih adik, dia lebih mengayomi, lebih memberi gitu, memberi ini, dan dia juga tidak ada rasa, dia sih orangnya nggak open gitu. Apa dibilang orang ya slow aja, dia orangnya mungkin yang hidup yang bahagia gitu ya kan. Orang yang nggak open itu kan hidupnya happy kayaknya ya, itu menurut aku. Sambil ngecek ini ya, itu menurut aku dia orangnya nggak open gitu. Siapa yang mau apa ya ngomong aja, nggak masalah. Dia siapa yang mau bilang apa ya ngomong aja gitu. Ketika dia happy dengan dunianya dia gitu. Oh itu ya guys. Selanjutnya ada Najwa. Najwa ini Najwa apa namanya ya? Najwa Sabila, oke, binti Nasian. Usianya juga waktu mendaftar 5 tahun. Mungkin nanti tahun depan dia udah bisa masuk SD 6 tahun ya. Najwa ini orangnya pintar, tapi memang dia nggak banyak berbicara. Ya dia orangnya bisa dibilang cool kok, cowok-cowok cowok-cowok ganteng gitu kan, dia cool ya. Ya dia orangnya cool, dia slow, nggak banyak bicara juga, nggak banyak bergerak, tapi dia sekali bergerak mungkin memanjat. Itulah yang si Najwa ini yang saya lihat seperti itu ya kan. Dia juga orangnya manis ya kan, dan pintar. Apa mungkin dia hobinya mungkin mewarnai. Kalau mewarnai itu dia rapi sekali warna, untuk mewarnainya nggak sampai, dan perpaduan warnanya itu dia mungkin memadukan warna catnya itu dia pintar gitu loh. Itu kita bisa lihat potensi anak yang memang dia dari mewarnai, dari memadukan warna, dia mungkin bisa jadi desainer. Biasanya kan orang-orang desainer itu harus pintar memadukan warna-warni baju gitu ya, warna-warni pakaian. Itu dari si Najwa. Kalau aku sih ngeledek dia tuh Najwa Shihab gitu ya kan, tapi nama dia itu Najwa Sabila. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada si Fauzan. Ini Fauzan ini dari kelas Mekah bersama Bunda Nada juga. Orangnya sih karena dia mungkin masih celat, dia masih berbicara itu karena kan anak-anak ini beda-beda ya. Mungkin ada yang dia cepat bicaranya, ada yang dia lama gitu ya kan. Dia ini orangnya termasuk kalau memang mengerjakan itu fokusnya tingkat tinggi gitu kalau menurut aku ya, karena dia kalau nulis itu mungkin yang paling lama dari temennya, bukan karena dia nggak tahu, tapi memang dia mengerjakannya itu dengan teliti biar ya seperti peribahasa, biar lambat asal selamat gitu. Kalau temen-temennya kan kalau diinformasikan, oh ya siapa yang udah siap istirahat gitu kan. Tapi kalau ini yang udah siap, walaupun istirahat teman-teman yang lain ya istirahat aja, tapi dia nggak ada gentar sama sekali untuk tidak menyiapkan tugasnya. Dia pasti menyiapkan walaupun nanti dia teman-teman udah masuk lagi gitu ya, kalau udah mulai dari keluar masuk lagi dan dia belum selesai, dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Tapi memang lama kalau dia teliti, dia nggak mau ada yang salah, dia nggak mau ada yang tertinggal. Itu kalau menurut aku dari si Fauzan ini. Dan dia memang ngomongnya agak celat dan orangnya juga manis ya kan, hitam-hitam manis gitu. Jadi kalau kalian ketemuan dia boleh kalian panggil aja Fauzan. Juga orangnya ramah, kalau di jalan itu dia mungkin mau memanggil gitu ya kan. Itu dari Fauzan, plusnya dari aku. Dan selanjutnya di sini ada Aidil. Aidil ini juga anaknya Bunda Nada di kelas Mekah. Ini hampir anak Bunda Nada semua yang aku spill. Nanti ada gantian anaknya Bunda Risna juga ada. Aidil ini waktu awal masuk dia itu namanya Aidil Alfarizi. Waktu awal masuk dia itu bener-bener pendiam dan jarang banget ngomong ya kan.
dan ditanya pun kadang dia nggak mau jawab gitu loh. Aku tuh sempet kesel karena memang dia nggak mau jawab apa yang aku tanya. Tapi ya namanya anak-anak dan sekarang, belum kita ajak ngomong dia aja udah ngomong duluan gitu. Dan dia juga kalau ketemu sama aku, dia mau negur dari salah satu sifat memang harus ditiru, karena memang anak itu harus ramah terutama ke yang lebih tua ya kan. Tapi kalau aku ramahnya sama orang tertentu sih. Itu kalau aku ya, kalau memang aku nggak suka aku nggak ramah gitu. Tapi kalau aku suka aku ramah, karena memang ada poin-poin yang memang aku suka dari orang gitu. Ya whatever, itu pribadi orang masing-masing. Aku nggak peduli dengan orang ngomong ini ngomong itu, yaitu mereka. Aku yang penting nggak minta makan sama orang itu gitu. Ya itu Aidil ini dia juga punya adik, jadi sikap abangannya dia itu kelihatan banget gitu ya kan. Dan dia tuh berbagi makanannya dia mau. Mungkin kalau nanti anak aku pas dia makan jajan, kan anak aku datang nih minta jajannya dia tuh mau ngasihnya, walaupun nanti di dia tuh udah nggak ada gitu. Dia tuh bener-bener mungkin mengalah ya sama adik, karena mungkin memang dia punya adik di rumah yang memang harus mengalah sama dia gitu. Jadi dia memang mengalah sama teman-temannya pun dia mau berbagi gitu, bercerita. Sekarang juga udah have fun lah sama teman-temannya, nggak kayak dulu yang memang harus diam gitu ya kan. Ya itulah perubahan yang memang kita lihat ketika kita memasukkan anak kita ke, memang dia ke TK, ke toddler, kemanapun itu pasti ada perubahan, karena memang dia kan harus bersosialisasi dengan teman, dengan guru, dan ada kosakata yang memang kita ajarkan yang memang dia nggak paham gitu. Karena kan anak ini dia dengar sesuatu, dia informasikan ke orang lain walaupun dia nggak tahu sebenarnya apa itu gitu kan. Jadi itulah namanya fungsinya sekolah TK. Kalau zaman aku dulu belum nggak ada sekolah TK, langsung SD gitu, karena nggak ada di kampung aku. Kalau ada mungkin aku sekolah TK. Jadi sekarang kayaknya setiap kampung itu udah ada diwajibkan juga sekolah TK biar memudahkan ketika masuk SD. Itu aja yang aku spill dari kelas Mekah ya. Insya Allah nanti lanjutan videonya di kelas Madinah itu. Oh, ada satu lagi guys, di kelas Mekah itu ada Bilal ya. Bilal ini dia orangnya memang bisa disebut kreatif ya. Kreatif, inovatif ya. Kreatif dan inovatif. Kenapa seperti itu? Teman-teman yang dekat dia itu terkadang nggak betah gitu. Kalau berteman betah, lagi di luar ruangan betah, tapi kalau pas lagi di dalam nggak betah, karena dia orangnya tadi kreatif gitu ya. Kreatif mungkin dalam hal yang membuat nyaman tidak nyaman ya temannya gitu. Ada yang menangis, ya itulah dia. Karena anak-anak ini beda cara mencari perhatiannya, itu beda gitu loh ya. Ada yang mungkin dia memang harus menjahili temannya, baru kepuasan hatinya itu baru dia merasa puas dalam hatinya. Ada yang seperti itu, ada yang memang dia sayang terhadap temannya kan, ada yang memang berteman, ada yang memang dia jahil gitu, memang bukan jahil, kreatif. Kreatifnya tingkat tinggi ya. Itulah yang namanya Bilal ini ya kan, namanya Bilal. Aku sering manggilnya Bilal bin Robah gitu kan, karena memang dia, dan anaknya juga kalau memang datang itu pagi, tapi dia mut-mutan sih kata mamanya seperti itu. Kadang dia mau sekolah, kadang enggak gitu kan. Ya seperti itulah namanya anak-anak. Kita nggak bisa paksakan, tapi kita harus tetap memberi arahan, karena setiap harinya itu kita memasukkan memberikan dia arahan, itu pasti akan satu atau dua kata pasti akan tertinggal dalam pikirannya gitu kan, nggak lost langsung lewat gitu ya kan. Karena kan belajarlah di waktu kecil, belajar di atas batu gitu ya. Apa sih pokoknya kayak gitulah, aku lupa lagi. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya betul. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Ya tadi kita harus mengajari anak kita itu memang dari mulai dia lahir ke dunia ini, kebiasaan-kebiasaan yang memang harus kita ajarkan. Tadi malam anak aku selesai tilawah atau ngaji ya kan, dia datang, dia duduk di samping aku, dia pas itu aku kasih Quran ya kan, dia buka-buka ini apa katanya. Aku jelasin aja bacaan ini bacaan ini, walaupun sebenarnya dia nggak ngerti, tapi itu akan menjadi habit dalam hidupnya gitu, akan terbiasa nanti ke depannya dia mencintai Al-Quran gitu. Karena gini, seorang anak itu
khususnya umat Islam, karena seorang anak kalau dia udah pintar mengaji, udah pintar nanti dia mungkin mengenal Al-Quran, insya Allah pelajaran yang lain itu seperti matematika, IPA, IPS dan ada banyak yang lain, dia akan lebih mudah mempelajarinya. Karena aku merasakan sendiri gitu loh. Ketika aku SD itu aku memang orang yang benar-benar tertinggal ya kan, karena aku memang belum fokus di mengajar di situ. Ketika SMP aku udah mulai fokus, aku mulai menguasai pelajaran-pelajaran memang yang ada di sekolah, ya itu aku lebih gampang gitu. Jadi anak ini memang harus dibiasakan dengan agama dulu ya, karena kita kan ya bukan ustazah sih, karena kan kita memang di dunia ini bentar aja sih ya kan. Jadi memang harus pola pikir kita juga harus berpikir ke sana. Jangan dipikir alah sekolah di situ bayar sekian, nanti uang ini sekian. Itu rezeki anak pasti ada gitu kan. Kita mau anak kita itu berhasil, tetapi kita tidak mau mengeluarkan dana. Coba kalian dulu bertanya ke sekolah-sekolah ya, ke anak-anak memang dia anaknya sekolah dan sekolahnya itu bonafit, pasti dia banyak mengeluarkan dana ya kan. Jadi itu timbal balik, kita nggak bisa tiba-tiba gujuk-gujuk mendatangkan anak kita mau berhasil, mau pintar, mau ini, tapi kita tidak mau mengeluarkan dana sepeser pun. Itu mustahil ya bun ya, mustahil banget. Karena aku juga di sini dari mulai SD, SMP, S1, S2 mungkin udah dibilang ratusan juta atau puluhan juta udah habis ya kan, tapi sesuai dengan yang memang kita dapatkan gitu. Jangan kita mau anak kita seperti orang lain tetapi kita tidak mau mengeluarkan dana kita untuk anak kita tersebut. Oke? Yang apa aja yang real dan yang logika aja gitu loh. Dia dapat apapun, dapat apa namanya itu, dapat beasiswa pun pasti dia adalah yang namanya dananya keluar gitu kan. Nggak mungkin nggak ada. Contohnya uang makan, uang transport, mungkin uang fotokopi, uang ngeprint ya kan, uang apa segala macam, dan membeli laptop, karena kan laptop ini juga salah satu penunjang kerja atau kuliah kita atau pelajaran kita, semuanya bisa diakses ya kan dari sini. Jadi itu salah satunya. Jadi buat bunda-bunda yang berpikiran mensekolahkan anaknya itu hanya untuk dapat bantuan, itu kayaknya udah apa ya, udah nggak usah lah seperti itu gitu loh. Kita menyekolahkan anak itu agar dia nanti bisa mengubah masa depan ya, masa depannya lebih baik dari kita gitu ya kan. Jadi jangan karena sekolah ini dapat bantuan, sekolah itu nggak dapat, jangan seperti itu ya dunia, karena itu saya rasa kurang apa ya. Kalau gitu, kalau memang mau dapat bantuan udah punya anak banyak-banyak aja gitu ya kan, sekolah udah dapat bantuan. Kalau mau kayak gitu pun tinggalnya dia apa, ada satu negara yang memang dia ketika kita punya anak dan melahirkan sekolah itu dapat bantuan. Korea atau mana ya, Korea kalau nggak salah ya, nggak tahu Korea mananya, tapi Korea seperti, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya Korea kalau salah jangan dihujat, di apa aja di apa ya, di komentar aja gitu ya. Itu menurut aku itu beberapa yang udah aku spill tentang TK anak-anaknya. Nanti aku spill beberapa lagi karena beberapa lagi belum mungkin nggak cukup ya di satu video, karena harus mungkin ada 2 atau 3 video. Oke, sampai di sini dulu. Salam sayang dari aku TK IT Anahal. Salam sayang dari aku juga. Salam sayang dari semuanya yang ada di sini ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.